Hao, Nimen Hao Ma. Halo semua, apa kabar? Hari ini adalah pertemuan kita yang berapa ya? Keempat ya. Hari ini Lose mau menjelaskan sebelum menjelaskan materi kita di bab 2 dan selanjutnya, Lose akan rangkum materi yang ada di bab 2, 3 dan 4 di dalam satu video ini. Jadi sebelum Lose membahas teksnya dan kosakatanya, alangkah lebih baiknya jika kalian pahami dulu apa yang kita akan pelajari di bab tersebut. Ketiga bab tersebut akan membahas tentang partikel te. Jadi di dalam bahasa Mandarin ada yang disebut dengan partikel te. Nah, sebelum kalian masuk ke dalam bab 2 dan 3 juga 4, kalau kalian tidak mengerti partikel ini, maka akan lebih sulit untuk menggunakannya di dalam bahasa Mandarin yang ada di teks-teks selanjutnya di buku cetak kalian. Jadi hari ini Lausa memberi materi pembelajaran di video, dalam bentuk video, untuk membahas ketiga kata te ini. Kalian bisa lihat di slide kalian, Lausa sudah mengetik di dalam PowerPoint agar lebih mudah dipahami. Jadi Lausa harap kalian juga bisa mencatat penggunaan dari tiga kata ini jika memang penjelasan Lausa tidak Lausa tulis di dalam slide ini. Kalian bisa catat hal-hal penting apa yang harus dicatat. Oke, baiklah, kita akan mulai langsung dengan pengertiannya. Te dalam bahasa Mandarin ini merupakan partikel yang penting. Beda ya sama partikel yang ada di pelajaran kimia. Ini adalah partikel di dalam bahasa. Kalau kalian nggak tahu apa itu partikel, kalian bisa searching di Google apa itu partikel dalam bahasa. Atau mungkin di dalam bahasa Inggris juga banyak juga partikel yang ada gitu. Yang kita kalau terjemahin ke dalam bahasa Indonesia itu agak bingung sebenarnya karena penggunaannya itu bermacam-macam. Contohnya di dalam bahasa Indonesia tuh ada partikel yang, terus apa sih namanya? Dalam bahasa Mandarin atau dalam bahasa Inggris yang ini pasti berbeda kan. Nah, itulah beberapa contoh partikel yang Lose sebut, maksudnya partikel dalam bahasa, bukan dalam kimia ya. Te merupakan partikel penting dalam tata bahasa Mandarin dan penggunaannya cukup kompleks dan luas. Jadi maksudnya ini cukup kompleks dan luas adalah kamu akan menemui kata te ini di dalam banyak kalimat bahasa Mandarin. Kenapa? Karena ketiganya ini sangat berhubungan dengan kalimat yang sehari-hari akan kamu gunakan. Ketiganya ini diucapkan dengan nada netral. Maksudnya nada netral itu apa? Dia nggak ada nada di atas huruf DE-nya itu. Penulisannya kan DE, dia tidak ada nada 1, 2, 3, atau 4. Jadi disebut dengan nada netral. Namun masing-masing te ini memiliki fungsi spesifik yang berbeda-beda. Ada yang menjelaskan kata benda, ada yang menjelaskan kata kerja, dan ada yang menjelaskan kata sifat. Sebelum langsung menjelaskan, alangkah lebih baiknya jika kalian tahu bahwa kata benda itu apa, kata sifat itu apa, dan kata kerja itu apa. Kata benda itu misalnya ada buku, ada penggaris, ada pensil. Kata kerja itu misalnya berlari, memasak, melompat, menari, dan sebagainya. Kata sifat itu misalnya bahagia, terus sedih, dan sebagainya. Nah, Lausa akan membahas satu-satu, jadi kalian bisa sambil lihat ya slide-nya. Yang pertama ada kata te. Nah, kalian bisa lihat ya, yang pertama ini, kalian bisa lihat te-nya. Kalian bisa lihat ya, te-nya ini nih. Nah, ini adalah kata te yang paling sering muncul terutama di dalam kalimat sederhana dalam bahasa Mandarin. Biasanya di SD itu udah keluar kata te ini. Kenapa sih kata te ini sering keluar? Karena dia memiliki arti yang paling umum atau yang biasanya kita gunakan sebagai kata ganti milik atau kata sifat dengan kata benda. Te ini biasanya diletakkan di sebelum kata benda. Dalam bahasa Indonesia, te biasanya memiliki arti kepunyaan, milik, atau yang. Jadi misalnya, kalau kalian mau bikin kalimat dalam bahasa Mandarin, kan kalau bahasa Indonesia tuh nggak ada kata punya. Misalnya ayah saya, atau pensil saya. Nah itu kan nggak ada pensil milik saya.
papa milik saya, nggak begitu kan? Tetapi kalimat tersebut menunjukkan bahwa benda tersebut atau subjek tersebut adalah milik kalian. Nah, dalam bahasa Mandarin itu harus dijelaskan dengan yang namanya partikel te. Berarti dalam menyebutkan buku saya, kalian nggak boleh bilang, wo itu kan saya, su itu buku. Berarti kalian menyebutkan wo su atau suo, nggak boleh. Tetapi di tengah-tengahnya harus ada kata te. Berarti te ini diletakkan sebelum kata benda. Ingat ya, te ini diletakkan sebelum kata benda. Berarti kalau kata bendanya buku, berarti dia harus diletakkan sebelum kata buku, yaitu wo te shu. Ada juga wo te papa. Sebenarnya nggak harus pakai te. Kalau ini wo papa, wo mama, kei, boleh. Tapi kalau untuk wo cie cie, nah boleh juga pakai wo te cie cie dan sebagainya. Jadi kalau kalian menunjuk itu buku saya atau buku saya, itu nggak boleh wo shu, tapi wo te shu. Paham ya? Bedakan juga penggunaan kata milik dan punya. Karena kalau dalam bahasa Mandarin punya itu yo. Tapi milik itu te. Misalnya, contoh kalimatnya. Saya punya 1 buah buku. Berarti dia akan menggunakan kata yo. Wo yo i pen shu. Tapi kalau kamu menjelaskan buku saya, wo te shu. Nggak boleh kata yo, wo yo shu. Saya punya buku. Nggak boleh. Jadi bedakan antara te dan yo. Hampir banyak beberapa yang sering tertukar antara kata te dan yo. Nah, contoh yang kedua ini bukan kepemilikan atau kepunyaan, tetapi dalam bahasa Indonesia disebut yang. Yang ini biasanya menjelaskan sesuatu gitu. Contohnya di sini, 1, adik perempuan yang cantik. Berarti dia akan diubah. Biasanya penggunaan kata te ini akan merubah tata bahasa. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia adik perempuan yang cantik, nah dia kan pakai te. Berarti dia akan dibalik. Cantik yang adik perempuan. Jadi di sini bahasa Mandarinnya piao liang te mei mei, bukan mei mei te piao liang. Ingat ya, ketika te memiliki arti yang, dia akan merubah tata bahasanya menjadi terbalik. Contohnya tadi adik perempuan yang cantik menjadi cantik yang adik perempuan. Nomor 2 contohnya chongming te titi. Nah, chongming itu pintar. Titi itu adik laki-laki. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia kan adik laki-laki yang pintar. Karena menggunakan bahasa Mandarin dan menggunakan partikel te, maka dia akan dibalik. Chongming te titi. Paham ya? Jadi te ini bisa 2, kepunyaan atau kepemilikan, yang kedua yang. Tetapi ada juga te yang diletakkan di paling belakang kalimat. Misalnya ya, dia bikin kalimat kemudian belakangnya te. Nah, te ini juga bisa berarti hanya penegas. Dia tidak punya arti apa-apa, hanya penegas. Paham ya? Misalnya tadi kan ada subjeknya piao liang te mei mei. Bisa juga dia piao liang te chongming te atau wo te. Nah, subjeknya nggak ada, boleh juga. Tapi ada juga kalimat panjang belakangnya te. Nah, biasa juga itu juga disebut sebagai penegas saja. Paham ya? Te yang pertama yaitu kepemilikan. Lause biasanya menyebutkan te ini milik bukan punya, karena takut ketukar sama kata bahasa Mandarin yo gitu. Yang kedua yang artinya te. Paham ya? Bisa dipahami ya, te yang pertama masih lebih mudah karena ini sering kita jumpai di dalam kalimat-kalimat bahasa Mandarin. Nah, te yang kedua di sini menggunakan hanse yang berbeda. Pengucapannya sama tapi hansenya berbeda. Nah, hanse ini dibaca juga te, digunakan untuk mengubah kata sifat menjadi keterangan. Dalam bahasa Inggris, jadi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai dengan. Jadi te ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya bisa juga dengan gitu. Formulanya, cara menyimpannya yaitu dia ada di belakang kata sifat plus te. Nah, jadi dia adanya di belakang kata sifat. Dalam bahasa Mandarin, kata sifat yang diubah menjadi keterangan menggunakan te biasanya akan diulang. Misalnya, untuk mengubah cepat, kan bahasa Inggrisnya quick, bahasa Mandarinnya kuai. Jadi,
disebut bahasa Inggris quickly gitu. Bahasa Mandarinnya kuai kuai te. Jadi te ini bisa arti bahasa Indonesia dengan. Tetapi di dalam kata sifatnya ini bisa diulang gitu. Kuai kuai te. Kuai itu kan cepat. Kalau bahasa Inggris kan quickly. Jadi bahasa Mandarin kuai kuai te. Contoh yang pertama, ta man man te zhou dao shang dian. Dia dengan pelan-pelan berjalan ke toko. Dia, man itu lambat. Man, pelan-pelan, zhou, te-nya itu partikel, yang tadi lo sebut. Zhou itu jalan, tao itu sampai, shangtian itu toko. Dia dengan pelan-pelan atau lambat-lambat berjalan ke toko. Paham ya, dengannya ini kalau dalam bahasa Indonesia kan dengan dulu baru kata sifat. Tapi kalau dalam bahasa Mandarin kata sifat dulu baru te. Lihat ya tadi ya, formulanya kata sifat dulu baru te. Jadi jangan berubah dengan bahasa Indonesia karena memang tata bahasanya beda. Contoh yang kedua, jika dia menggunakan kalimat negatif, berarti tidak. Itu bahasa Mandarinnya pu. Dia punya ini diletakkan juga sebelum kata sifat. Contohnya tadi kan dia dengan pelan-pelan berjalan ke toko. Nah, negatifnya dia tidak berjalan dengan pelan-pelan ke toko. Berarti ta bu man man de zhou dao shang dian. Paham ya? Penggunaan kata te ini, yang kedua ini adalah bahasa Indonesianya bisa disebut dengan. Rumusnya kata sifat dulu baru te. Contohnya, dia dengan pelan-pelan berjalan ke toko menjadi ta man man de zhou dao shang dian. Selain itu, kalau kalian belajar bahasa Mandarin dari TK, biasanya kalian melihat kata te ini artinya adalah tanah. Kalian bisa lihat ya kalimat lause, selain sebagai partikel, te bila dibaca ti juga berarti tanah. Jadi kalau bahasa Mandarinnya tanah, itu bukan te, tapi ti. Walaupun hanse yang digunakan itu sama seperti ini. Paham ya? Kalian bisa lihat tuh contohnya, tanahnya kotor, tu ti hancang. Jika tidak ada pertanyaan, Losa akan lanjut di video yang kedua tentang yang ketiga. Oke, Losa pause dulu, nanti Losa lanjut di video yang berikutnya.